Hai Sobat Arsiktin, balik lagi di channel Arsiktin Noob. Pada video kali ini, kita akan rekap alur cerita film gangster seru berjudul Blade for Past yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan sebuah kisah gelap gangster Tiongkok yang penuh akan rahasia, darah, dan pengorbanan. Nah, gimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Kak Gu. Ia adalah salah satu preman yang ditakuti di pasar tersebut. Dengan membawa seekor anjing berjenis Mastiff Tibet, dia berusaha untuk menjualnya. Namun seorang pria bernama Dongzi menggagalkan penjualannya setelah bilang anjing tersebut bukanlah ras Tibet asli, melainkan ras campuran. 你这就一层，绝对是串，至少8岁，是条老狗，活不了几年。 Dari ucapannya inilah Dongzi dibawa pergi ke sebuah tempat hiburan untuk menemui pemilik anjing tersebut. Nah, merasa dibohongi, Kak Gu sangat kesal dan terjadilah keributan. 这串不值钱，这纯种的虎头藏獒。 Dongzi dan Kak Gu awalnya sempat kewalahan menghadapi orang-orang di sana. Namun untungnya, pengalaman mereka di pasar dan di jalanan membuat mereka bisa memberikan perlawanan. Perlawanan tersebut tapi tidak bertahan lama, karena Kak Gu dan Dongzi memutuskan untuk kabur setelah melihat pasukan musuh kembali berdatangan. Pada keesokan harinya, dengan kepala masih diperban, Kak Gu dan Dongzi pergi bermain gaplek. Belum juga selesai, tiba-tiba datang polisi yang menggeledah tempat tersebut. Di sini, Dongzi kembali bersifat songong dan mengabaikan perintah polisi, sehingga terjadilah keributan dan Dongzi akhirnya ditangkap. 你完全可以怀疑你跟一宗贩卖毒品案有关。我就路过，跟我也没关系。 袭警的，带走。走。 Dari kejadian ini, sedikit fakta terungkap. Ternyata Dongzi adalah seorang polisi yang menyamar untuk mengungkap sindikat pengedar narkoba. Beberapa hari kemudian, Dongzi keluar dari penjara tersebut dan ia telah ditunggu oleh Kak Gu. Mereka pergi ke rumah untuk makan bersama, dan dari sinilah mereka akhirnya semakin dekat. Bahkan Kak Gu telah menganggap Dongzi seperti adiknya sendiri. 哎呦我的妈呀！ 不是为了就找我喝酒吧？ 里面有钱一起赚，有事儿。 Beberapa hari kemudian, Kak Gu mendapatkan kabar duka dari kematian temannya yang bernama Master G. Kematian Master G ini menjadi duka yang mendalam baginya. Master G ini mempunyai dua kelompok geng yang berada langsung di bawah kendalinya, yaitu kelompok Long dan kelompok San. Paman Long menuduh San yang telah membunuh Master G, sehingga terjadilah keributan. 被处理了。 老埋汰事儿，谁自己清楚。龙叔一定帮你把这些臭鱼烂。别太着急了，知道你辈分吗？怎么了？走，闹自己心吗？ Tidak berhenti di sana, kelompok Paman Long kembali mendatangi markas San dan ingin membunuhnya. San, Dongzi, dan Kak Gu berusaha keras melawan mereka semua. Namun tiba-tiba di tengah perkelahian tersebut datang orang misterius dengan sepeda motor dan menembak Paman Long hingga tewas. Kematian Paman Long tersebut kini membuat kelompok San berkuasa. Kak Gu dan Dongzi berada di bawah kepemimpinannya. Pada saat itu, San meminta mereka untuk mengambilkan barang haram dari sebuah gudang. Dengan menggunakan mobil Zeta tua, Kak Gu dan Dongzi pun akhirnya pergi. 出了国道之后，有一辆红色的捷达在前面。
说了，中途不让下车。 Saat keluar jalan tol, Dongzi ini mengirimkan tanda ke petugas melalui anjing yang dibawanya. Tanda ini akan memberitahu polisi lain untuk bersiap melakukan penyergapan. Namun sialnya kali ini Dongzi gagal. Mereka terkecoh oleh kelompok San, di mana barang yang diambil Kak Gu dan Dongzi adalah deterjen biasa, bukanlah narkoba. Sementara itu anjing yang dibawa Dongzi pun diambil oleh San. 撤退，占领制高点，行动。洗衣粉，真洗衣粉，没别的。你看。 Lanjut keesokan harinya, Dongzi dan Kak Gu pergi ke kolam renang bersama. Di sana, Dongzi diingatkan oleh Kak Gu, walaupun mereka kerja di bawah kepemimpinan San, dia menegaskan untuk tidak pernah terlibat dalam transaksi narkoba, karena resikonya yang terlalu besar. Di sini, Kak Gu juga menceritakan jika dia masih memiliki hutang kepada kelompok San. 还在我这儿，我把钱还上了啊！ Siang harinya, mereka kembali bertemu San sambil makan siang. Pada saat diajak pulang, tiba-tiba Dongzi ini emosi dan memukul kepala Kak Gu dengan botol miras. Kejadian tersebut membuat kepala Kak Gu terluka dan pertemanan mereka menjadi renggang. Tidak bersama Kak Gu lagi, kini Dongzi ikut anak buah San mengambil barang haram di bawah flyover. Di saat itulah Dongzi memberikan informasi kepada rekan polisinya untuk melakukan penyergapan. Akhirnya baku tembak pun terjadi antara polisi dan anak buah San di bawah flyover tersebut. Di saat baku tembak terjadi, anak buah San berusaha membakar barang bukti. Dongzi berusaha menghalau tindakan itu, namun sayangnya usahanya gagal. Barang bukti pun hangus terbakar di bawah flyover. Dari kejadian tersebut, penyamaran Dongzi pun diketahui oleh anak buah San, dan terjadilah duel di antara mereka. Dalam duel ini, Dongzi hampir saja mati tertembak. Namun untungnya Kak Gu cepat datang dan menyelamatkan Dongzi. Di saat ini Kak Gu belum menyadari jika Dongzi ini adalah seorang polisi. Saat tibanya di rumah, Kak Gu memberi Dongzi uang dan memintanya untuk pergi jauh ke luar negeri. Namun belum juga pergi, mereka berdua didatangi oleh sekelompok orang dan membawanya ke markasan. Nah, di sana penyamaran Dongzi akhirnya terbongkar. Melihat Dongzi terancam, Kak Gu ini tidak tinggal diam. Awalnya dia rela memohon-mohon agar Dongzi ini dibebaskan, namun San tetap bersikeras untuk membunuhnya. Akhirnya karena Kak Gu telah menganggap Dongzi sebagai saudaranya, dia melindungi Dongzi dan akhirnya menembak mati San. Karena kelompok San terlalu banyak, Kak Gu dan Dongzi mencoba kabur. Sementara itu pihak kepolisian pun akhirnya datang dan membantu mereka. Dalam pertarungan tersebut, Dongzi dan Kak Gu sangat kewalahan menghadapi kelompok San. Kak Gu menerima banyak tusukan senjata tajam pada saat menolong Dongzi yang terikat tali. Kondisi mereka pun sudah sangat lemah dan tiba-tiba terdengar suara senjata api yang menghujam tubuh Kak Gu. Di saat sekarat tersebut, Kak Gu meminta Dongzi untuk mengatakan dengan jujur terkait identitas aslinya. Namun belum juga dijawab, Kak Gu kehabisan darah dan akhirnya mati. Kematian Kak Gu tersebut membuat Dongzi sedih.
Untuk mengatasi kesedihannya tersebut, dia sering datang ke rumah Kak Gu untuk mengenangnya dan sampai sini film pun selesai. 你说老弟我， Bleed for Fast tahun 2025 ini bukan cuma tentang darah dan dendam, tapi tentang siapa kita saat tak ada lagi yang bisa dipercaya. Dongzi datang sebagai polisi, tapi pulang sebagai manusia yang penuh luka. Karena dalam dunia kejahatan, tak ada yang benar-benar bersih, dan tak ada yang pergi tanpa sebuah luka. Kadang yang paling berdarah bukanlah badan, melainkan hati itu sendiri. Terima kasih yang sudah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa terus support channel Arsik Tinoob dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.